Maka dia pakai lagi yang jauh ni dia agak tu. Kena dia. Jadi nyuruhku Habibi nyawa sahabat dekat, salah satu sahabat dekat Tuhan, dan mudah-mudahan Geria walaupun kulo lebih dari belah pun dicerung lenduan coklah konyan sampinglah tujuh. Maka demi Allah hanarita adilungnya beliau dan seluruh rekan-rekannya untuk lepas jauh daripada jiwa luar. Maka alhamdulillah Allah takdirkan beliau menjadi pendamping hidup di kampung Dakutana yang sungguh dekat dengan cenderung dan dengan luar ide Jinori Kembang di Punggah. Maka terimalah seluruh kekurangan dan kelebihan yang ada pada beliau. Semoga kehadiran beliau di kampung Dakutana dan ke ini keluarga bisa membawa rahmat dan ketenangan, kedamaian bagi keluarga dan seluruh pelosok desa di bumi pertiwi ini. Selanjutnya yang Tuhan hormati para guru-guru Bandung yang turut sedia dalam membantu perjuangan menghidupkan sunnah Rasulullah di penghujung dunia, di abang kiamat. Dan Tuhan menghormati juga kepada seluruh urusi Tuhan agam dan iman, dorong ngadu cukup sangat berjasa jadi agama Allahnya, dorong urusi kamu yang tukang yang kalian kamu, yang tukang musuh oleh kamu, yang tukang coba kamu, yang tukang usul urung kamu, yang tukang binasihat kamu, yang tukang bimbing kamu, yang tukang ru'i mada doa ke kamu. Maka hormat penuh pada doron dan urusi Tuhan. Semoga doron urusi yang Allah ridai dan Allah bersama dalam surga bersama kamu dan para nabi-nabi, aulia dan ulul yang saleh. Para pemuda-pemuda dan adik-adik kamu yang buat babaleno atau babalai lain yang ketika berdepannya, semoga menjadi harapan daripada agama, harapan daripada polisi. Karena salah satu pepatah Aceh Gekun berakhir masa dema akan terkala yang lagi biar hanawro menyebi hanawro tengok kakak malum bila menghina masa yang ini yang menyebi hanawro. Begitulah keadaan anak-anaknya berakhir zaman yang bila hana pendidikan bila harap untuk bantu agamanya yang cukup berat karena ke keluarga roji pun ke mak dengan ke ayah haji di guru yang ada zaman sampai dikari payah guru yang ada asli yang menang tamsilan anak hana guru edepi hana roh menacin anak darah lagi bungong hana dulu cukup laga bungong kelana bungong gula bungong jumpa tapi dia cuma terbiarkan dari bab lalu digila lebui lelemo le binatang dipajuh maka hana arti selanga jumpa dan gula tersebut melainkan dengan terpilih masuk pada lo takkan tunggu pada kuah gabung dalam wangi-wangian. Begitulah tampilan ketika anak negara tak tahu jadi diri, tak ubah
lagi bungong anak dalu. Menancil anak muda lagi lemit hana soblewa karada sumpah musangkut-sangkut muka-muka set muka-muka mulut di kampung konda raya tu luar untung apa lagi hanya daun dengan keadaan pemuda. Ketiganya terjadi dalam kampung itu adalah al-kaslatu wal-ghaflatu rasudahullah. Kelalaian dan kemalasan adalah modal rusaknya satu kaum. Ketika penyakit buah dan penyakit lalu kadidamang dalam rumah tangga, maka yang puncarilah rumah tangganya. Ketika penyakit buah penyakit lalu kadidamang dalam kampung, yang punca pun berulah kampungnya. Karu laku berumah gara-gara laku lalu rumah yang tukang harga isinan punca pun kaki hingga sampai tingkat pisah. Soalnya dalam resiko ada. Ketika berada lalu ia mulai damai kampung yang le masa wajah muda, yang le pangku yang nabak kedai ubi, yang le luan meja-meja yang nawabi ketimbang aliur menasah dan aliur balik. Itu menandakan kerusakan sudah mulai terbuka di kampung tersebut. Keburukan itu daubahnya ibarat sebuah ular. Ular itu adalah sebuah makhluk yang kebanyakan syaitan diberupa roh lagi ular. Maka ketika mulai hilang, maka badan walaupun lebih raya oleh pasti hilang. Ketika kelalaian dan kemalasan dibiarkan dalam kampung karena terpikirnya hal yang sepele, ketahuilah itu kepalanya. Bila uleh walaupun badan lebih raya oleh, nyawa jangan khawatir untuk kehandal. Percayalah pasti masuk. Maka oleh karena demikian bertanggung jawablah kita semua atas apa yang terjadi baik di rumah tangga Reno atau di kampung dan sekitarnya terhadap agama yang nabahi zamannya. Para hadirin uri sudah uni ayah sekalian yang dirahmati Allah. Lentuan perintah kalau tinggalkan dunia pedas 2008 sisinan penentuan mulai lagi-laginya, kemudian 2010, 2010, 2011 lentuan sebab pada lentuan 2008 kalau karena desakan kepada almarhum Abdi Wahulu karena 98 2050 sampai 2020 kemudian pindah Ucekru karena desakan kepada almarhum dan hibah sahabat kitab sebagai modal untuk lentuan kebergahaban di sini bergerak dan akhirnya hana layak dan hana malaka lentuan lagi nyebut dan hana kepanaian dalam menyampaikan, maka lentuan mengundurkan diri dari dunia pendas. Cuma karena tubuh Habibi macam lah gara tu buka nomor sebenarnya macam yang nomor jam kali punya kembali citang punya keberkajian yang aku berkecoh belur cuma karena gula hanya gula ada bau hari gonya kalau sudah berikut nyo sebelum berikut buku berapa susah buku berapa dia nunggu kali peh nalang surpeng di Mekawi buat acara konyol terpegah ke yang kita maksud terpegah kecewa kau pergi dan yang paling resiko terpegah apa yang dunia akhirat lebih dari teruk kue kata tu hari pentas
Bahkan Rasul juga man ahdasa alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Semua yang pegah-pegah harahana dulu Yumaji karena kursi sesusah pohlam neraka. Lutuan dalam cerita ke Nabi, takut-takut ruh silap bukan lagi hak mencerita, menyanyarum sengaja hana sumber, maka kalung lawas sebuah kursi lepol dalam neraka. Maka resiko akhirat lebih raya ketimbang resikonya. Maka oleh karena itu, berdasarkan permintaan daripada Tunku Habibi untuk disampaikan sirah nabawiyah perjalanan urip Rasul, maka tentuan bersampo semampu tentuan dia kitab yang tentuan dalam baik dalam riwayat Nabi, kemudian khulasa, kemudian nurul yakin, dan kita beri tentuan hancur dan hana api hana dulu kita gini nya kita mulai besok yang namanya kita tentuan saja. Bila cerita-cerita yang berbeda dengan putra yang kedua, ketahuilah ceritanya kesabuh jalan dan kesabuh cara. Ada khilafiyah perawinya, ada jalur beda dalam pemahamannya. Maka mohon memperbaiki, mengerti dan kedayang bangsa yang lain yang lebih alim darasnya. Setelah dikaji, ternyata memperingati tentang Rasulullah nyuapkan wajib situng 3 karena rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, nyu hanapat lumpur kena dulu menyebut Nabi hadapi kita tak percaya ke Allah hana galur, Allah hana dan lumpur dan hana pernah bisa dapat. Cuma dapat ke Allah lewat hubungan Nabi. Menyebut Nabi hanya dapat kita dapat na Allah. Maka lebih meluas percayai ke Allah ke Rasulullah. Baru na unsur manusia yang percaya bahawa na Allah. Mana mungkin manusia bisa dipercaya na akhirat. Padahal manusia yang belum pernah berumpa dengan akhirat, termasuk kubur, nyaman kubur, azab kubur. Manusia secara akal mungkin dipercaya kepada bantunya, melainkan dipercaya tok-tok gara-gara Nabi Nabiullah. Menurut Nabi hanya dipati, mana mungkin bisa dipati seluruh yang baik-baik. Begitu juga masalah qada, kadar, malaikat, bandu-bandunya hana mungko. Tetapi semata-mata dapatih bandu-bandunya gara-gara dapatih kepada Nabi. Maka patih kepada Rasul itu adalah langkah awal untuk menuju butiran iman seseorang. Uji tuan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bisa kita buka Al-Quran di awal-awal surat Al-Baqarah dan bantu jadi apa ayatnya? Alif Lam Mim. Allah itu makna zalikal kitab nyuwa Quran nyuwa hudan lil muttaqin, putunya urang yang berdakwah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Urang bertakwa pertama adalah urang yang percaya kepada yang gaib. Mana lain memata oleh hendak menpulung handirio menjaro handara sawat dari apa men idum handubewa dari jum, tapi rupa men mata hati. Percaya gaibnya langkah awal, percaya langit dia dia dalam laut gelombang gunung banyak. Kafir lebih dipercaya ketimbang tengok Islam karena dikadir diselidiki baru-barunya. Lalu pada dah tengok ini bak percaya ada Nabi Allah, malaikat, kubur, akhirat dan seterusnya surga neraka.
yang kenyang kunci, yang proses, yang dahsyat, yang tunggal dari kita Islam. Yang kebanyakan kita kalau lupa akan itu semua, yang diandalkan hanya aku Islam. Maka yang diandalkan kita Islam to. Berarti hanya beda dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay selaku munafik, dia pun Islam ketika zaman Rasulullah. Tetapi Abdullah bin Ubay hanya percaya kepada ada yang lain. Mereka andalkan iman to. Islam hanya tak ucap. Maka mana beda antara kita dengan Abu Talib? Abu Talib apa Rasul? Beriman penuh bahwa Muhammad selaku anak betul-betul urusan Tuhan yang hanya mengucap dua syahadat. Maka yang boleh datang tak kita dua boh, Islam, iman. Ketika doa dibaca letukumu Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Rasa-rasa doanya dalam sempurna. Menyahana gerama wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampun dosa ulun Islam agam Islamnya yang kau sempurna. Menyahana gerama ulun iman agam mu'imanina mu'minin mu'minat. Maka menandakan ke Islam itu yang kita andalkan, tetapi iman juga adalah ayah daripada Islam. Karena Islam akadu, iman nyodro itu. Para jemaah kunci yang dirahmati Allah. Kemudian mana bisa siro manusia dipatih akan siro manusia lain bila manusia lainnya hanya ditusawaf semua manusianya. Oleh karena itu maka Allah dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh datang siro rasul daripada kalangan gada manusia, ke dari kalangan jin, ke dari kalangan malaikat. Allah kirim rasul ke dari ulun roh yaitu manusia, supaya anak mudah dan komunikasi pak yang hak darinya. Punya malaikat kirim rasul kamu dalih anak domor. Punya jin kirim rasul kaji sebab yang musuh. Tapi Allah kirim rasul nabi mengak mudah dalam konfirmasi, kemudian komunikasi, tanya jawab karena yang keselama jenis yaitu manusia. Maka ketika Allah kirim rasul sebagai manusia, manusianya tapi ada hanya percaya mana-mana, punya hanya itu sawa ya punya. Mesti tu cerita dulu benar, mesti lupa. Yang urut dan yang hanya patih mago, punya hanya itu sawa pak asal muasai, pada bulan, terhias haru, termaal. Kemudian kakawin pukul dihana pupasan buat win dalam pukul. Nah, maka percaya keseluruhan mesti turinya. Oleh karena itu maka turi Nabi wajib oleh ulama nomor 1 dari seluruh kewajiban. Ke ulama wajib dari Allah yang pegang. Para hadirin jamaah yang terhormat rahimahumullah, maka turi Nabi mesti dengan turi sawa ayah Nabi, sawa mak Nabi, dan simpan perjuangan Nabi supaya nak bersahabatnya lagi. Bahkan Imam Al-Ghazali di dalam Yahya 2 ketika seseorang ayah mengabaikan kewajiban sejarah Nabi kepada anak, maka orang tua tersebut telah membuka satu pintu daripada 7 buah pintu neraka kepada anak. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu maka letuan juga sekilas kisah Rasulullah
untuk melepaskan kewajiban lutuan dan melepaskan juga kewajiban tubuh-tubuh umi-umi sebagai umat Nabi yang nak akhir zaman. Basuruah sahabat duduk dengan Rasulullah. Tiba-tiba wajah Rasulullah mulai memerah. Akhirnya sahabat katanya, putra Buddha yang menimpa ruang wahai Rasul. Maka Rasul jauh. Tuhan akan mengingat tentang nasib umat lu yang udin babong ujung masa. Lalu para sahabat katanya, untuk mereka itu beriman ya Rasulullah. Rasul sambil duduk menjawab, wahai ashab sahabat lu, urung-urung yang udah berakhir zaman hana pernah digala lu. Urung yang udah berakhir zaman hana pernah diberi dengan wajah lu, tetapi mereka beriman penuh kepada lu. Mudah-mudahan di dalam kisah tersebut Buddha masuk urung yang Nabi Rasulullah adalah Gerinawal. Sebagaimana tertulis dalam sejarah-sejarah Rasulullah, Abdullah sebab lagu anak daripada Abdul Muttalib. Kalau Allah pilih yang adalah sirul lagi yang mengandung di dalam sulbi Nur Muhammad. Sehingga cerita menikah Abdullah dengan Aminah. Ketika Rasulullah di dalam kandungan letuan langgita Hanal Baruto dina umum kandungan Aminah meninggal Abdullah. Kecuali kita raya mungkin dan letuan Hanal baca kita raya dan kita umum Hanal Mudule pada tahun pada masa umum kandungan Aminah mengandung Muhammad wafat ayah yang nama boleh ketika Aminah mengandung ke Muhammad, maka suaminya Abdullah wafat di dalam perjalanan dagang. Kemudian tempat hari Senin menurut riwayat yang kuat dan masyhur karena tentang urah rahim Rasulullah yang lewat pendapat, maka hana salah menyata buruk maulid Rabiul Akhir Jamadil Awal Jamadil Akhir karena tentang urah lahir Nabi pun letak khilaf-khilaf para ahli tarikh atau sejarawan. Tuhan ada pendapat yang masyhur dan kuat, Rasul Allah Muhammad lahir urah Senin pada surah 12 Rabiul Awal. Ketika Rasulullah lahir, lahir manusia yang dimong Nabi. Pertama, makna ada pendapat yang masyhur lahir urang dimong Rasul dima'al. Oleh karena itulah ketika si roh manusianya dipelahi anak yang hak roh dalam hukum yang wajib disusu ada lato mawan mana wajib disusu lato ke disusu lato minyak pun juga mana wajib disusu lato adalah yang wajib biayai susu terhadap anak adalah lato. Cara berserah buh hijau bak inang lain atau di bawah susu muda terserah. Adapun hero dari semenjak usia lahir ia berhak untuk ibu dan tidak berhak atau hanya wajib lebih susu milik ayah yang ada sebagai pendapat. Bahkan karena Muhammad ketika lahir bama Aminah lahir urawa dan susu limaan Aminah membaru serah limaan kepada mak susu kedua yaitu Suwaibah Islamiyah, yaitu Lamien Abu Lahab yang merdeka ketika kedua Muhammad kalahi yang asal Suwaibah Lamien kemudian merdeka dan nyokuh mak susu kedua Nabi. Hanatnya cuma nunjuk bama yang kaya mak susu
yaitu Halimatus Sa'diyah. Di sini sampai umur beliau bertahun yang kalau maklum Halimah Sa'diyah ciro manusia yang udah di dusun datar bahasa di kampungan. Dan di sana beliau hukum dari ulama mendidik di dalam suasana desa lebih aman daripada mendidik di pinggir kota. Yang salah satu kaidah yang dicok oleh ulama bahkan karena pedoman kepada Rasulullah yang beliau dasarnya di kota Mekah, lalu ma'an bina menuju di udusun yaitu bab Halimah Sa'diyah. Ketika umur 60 maka nebulan li Halimah Rasulullah ba'ma kembali. Sementara yang lebih di usia 2 tahun. Karena itulah syariat piamong 2 tahunnya sampai inohat berkekalan. Hukum piamong yang ada 2 tahun nyo kagak malu adalah bahasa agama. Karena Halim hajat secara dukungi anu lebih 2 tahun kepada Muhammad. Walaupun urunya pun kamera lagi yang seribu mandang dulu. Tingkat SMA mandang 5. Adol heboh lehe lupa. Hakikat hukum karena dalam Al-Quran 2 tahun masa 5. Berarti setelah itu cuma tinggal sama Halimatus Sa'diyah Rasulullah di dalam membantu Sa'diyah Nabi Gamen dan kerja mungkin saja Halimatus Sa'diyah. Ketika umur 6 tahun saja makna ketika nuwa daripada ziarah ibu ayah bahwa dia yang Rasul tengok sudah menjadi piatu. Bisa kita bayangkan Sirro'an yang hanya pernah dikenal siapa ayah karena adanya cara dikala igom na ayah na sortung surah jino Allah sudah sementara adanya repari dirah di musudong on pisang di musudong on sikokoh on godong supaya na terlindung di suung batang roh suung dan aspal sifatu karuhum di bawah dan aspal duduk lagi diminta hari sementara ibu mandang naya hari naso jatuh karena adanya cara gedanya bama ya hingga Aminah dibusuh-busuh dada akhirnya menjauh keputusan bahwa Rasulullah menjaga Rasul kedih bahwa ayah yaitu niat berziarah dan bawa tewan yang ke wafud ma'ana nubuwa Rasulullah yaitu salah satu langit yang ketika nujak leher. Kemudian nujak Rasulullah tersebut kakek Abdul Muttalib yang kakeknya malu Abdul Muttalibnya adalah ulama muji Baitullah dan keimanan Abdul Muttalib luar biasa. Ketika pasukan gajah di perang Baitullah udah ke Abdul Muttalib, silahkan kah perang Baitullahnya karena yang mau sana lu yang ke rumah lu nya rumah Allah maka nya rumah Allah yang jaga Allah silahkan kah perang yang menang keimanan Abdul Muttalib. Oleh karena itu maka setiap Baitullah rumah Allah boh masjid boh madrasah yang na tempat ibadat balai bulat daya ciri kalang sejarah dan bukti uru-uru yang dengki ke depan tersebut. Pernahkah orang bahagia? Pernahkah orang yang senang udeji? Karena sanggup di perang, sanggup bermati daya demi Allah, sanggup di semati balai bulat di perlah masjid bahkan yang tertimpa malapetaka pribadi hingga nampak udin dan keadaan sengsara. Karena Abdul Muttalib pulang lagi kepada pasukan gajah maka Allah berlemah tentera
yaitu Ababil untuk semati pasukan gajah. Mbak usia Rasulullah 80 yang ketika itu bersama kakeknya Abdul Muttalib, dan kebiasaan budaya Jino anu tinggal saja nih yang lebih bawah nih, lebih bawah anu tinggal saja nih lupa manja balagala diurut, tetapi Rasulullah tinggal saja nih urun semati taat patuh hingga di usia 8 tahun. Nek Abdul Muttalib pun wafat. Masuk nama dude. Ayah langkadungan kahanale, mak hanale, becok lene ene kawafut. Kemudian tinggal serodi, yaitu adun ayah yang bernama Abu Dalib. Maka becok tu dia Abu Dalib. Abu Dalibnya ayah Sayyidina Ali. Karena Nabi dan Sayyidina Ali yang tubuh, karena ayah Nabi Abdullah selaku adun Abu Dalib, kemudian Ali ke Abu Dalib nyong ayah, maka li Nabi ke Abu Dalib ke Sayyidina Ali nyong sepupu. Maka ngecok tu anda kemuan li Abu Dalib ayah Sayyidina Ali nebelaha. Dan dalam sejarah menceritakan Abu Dalib selaku ayah Sayyidina Ali juga kafir, dan umurnya ramai itu, keluarga ramai, Sayyidina Ali ramai, dan hana harta sampai Sayyidina Ali menggawi dengan anak Nabi Fatimah ke hana harta karena memang rasa ulun kafir Abu Dalib. Cuma karena yang hana soleh prima ada kemuan anak ada Muhammad, lucu ada orang yaitu Muhammad menerima oleh Abu Dalib. Ketika Nabi Abu Dalib nyoke, Rasulullah membantu ubena tenaga dan kemampuan Abu Dalib sampai tingkat membantu belanja rumah, termasuk untuk bantu belanja udek Sayyidina Ali yang roh ia roh Nabi. Mesir bahasa Aceh tanya di nawah, ja ulang roh Nabi, ja ule roh Nabi, kehumpul mau roh Nabi punya bahasa tanya. Dan dari hasilnya ke roh baju Sayyidina Ali selaku sepupu oleh Nabi. Dan di dalam jarawah Abu Dalib nyoke, Rasulullah menjak mendagang harta Khadijah. Sehingga cerita usia 25, Khadijah kilah Qurawi. Nah yang mudah langsung Khadijah ya lamar Nabi dijak rumah Abu Dalib. Nah riwayat yang dikirim utusan untuk dia lamar Muhammad. Nah riwayat ada yang pendapat bangun dari Khadijah untuk Muhammad gitu. Andaikan riwayat yang mengatakan Khadijah lamar Nabi, sungguh riwayat itu tidak menentang juga dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Karena memang dak dino kenjir urinang dalam agama jelas. Mantan dia dak dino nya harang menho urinang dalam agama cuma kebalik cara wali yang jadinya itu kan perwasingan yang jauh ada kah wali jadinya itu ngeteng ngarilu. Bahkan kau boleh nak kitabnya hukum kan sunah tidak itu kan yang jadi hukum idam idagam nyokan hukum bro. Cuma karena hibro gara-gara hibro salah satu istilah kamu diterima ya mau yatimai maga tu boleh mah apa lu di magri ya di magri jamunan di maten nyerang babur busuk buruk nah sakor mah cuma yatimai maga hal larang agama bahkan usulkan bagi wali ya tidak nyuruh buku dalam baru kiarnya sekolah balakai kau kiarnya sore mana lo untuk mencari pahala sunat dalam
agama terhadap wali, biasanya balik itu siap berkata menjadi suami daripada ahli luar, berarti itu adalah bukan larangan dan hanya boleh, dan ada pada Rasulullah yaitu Khadijah yang lamar Muhammad dengan mahar 20 buah unta, karena Muhammad pernah jaya ketika menukar barang dagangan Khadijah. Lubuh dan sila 20 buah unta zamannya mesti kubur raya 20 buah untanya unta inang darah. Unta inang darah lebih mahal bah unta yang lebih mahal, karena unta inang darah matang segar lebih mahal ketimbang unta inang yang kebenaran. 20 buah mesti yung kubur raya sabah dia tu pasti unta lebih dari kubur. Kira-kira mesti yung unta 20 kali 20 mesti 20 unta kali 10 kereta bertuhuda, kemudian kali 10 maka 800 unta. 800 unta lah kira-kira lebih burung mahar yang lupa oleh Muhammad kepada Khadijah. Yang burung yang lebihnya rakadu. Berarti ketika itu Muhammadnya sudah urus gaya ketika menikah dengan Sayyidina Khadijah, dan karena maklum Sayyidina Khadijah nyo 2 kali janda, 2 laku di likunya meninggal dan hanang wali yang gede gawe dunia. Bahkan dalam riwayat Khadijah pernah bersumpah hale yang gawe menuragam karena kecewaan mudik menuragamnya. Nah, karena kalau apa saja, tapi Allah akan ditakdirkan yang judul Nabi Muhammad, bahkan sampai tingkat roh ya langsung Muhammad ya, dan Muhammad nebak mahar sekitar 800 juta. Lalu putra balasan daripada mahar tersebut, dan karena malu baru maharnya yang kepada Nabi Muhammad mandung pulang untuk pejuang Islam, maka ada hukum kepada mahayalnya yang kepada Nabi, tapi juga kakalan hukum le Khadijah le lubang jelane le Nabi cukup le lupa menedanya le lupa jelane le tua le cukup le nya, tapi bahar tu ni lupa le menjelane sampai wajah-wajah mah lupa le ya, sampai pakaian dia le sampai kawi menjelane, dan yang bahasa yang terjadi kami pengen mukah saat umur kawi kali ulang hadau yang dengan lu jalannya bah le mulai, dan hanya korbankan untuk agama dengan lu jalannya tersebut, maka ina mulai besar ketika saudara di hukum tidak di kalangan Rasulullah kepada jalannya ke rumahnya sampai gede Aisyah cukup dulu. Hana pernah urinya di kalangan kiban gitu jalannya Fatimah ke Ali. Udahai Fatimah selaku adik Rasulullah gitu jalannya ke Ali, toh semua dia baru besi. Sementara itu kereta kepada jalannya itu cukup lalu hampir miliar misalnya. Ketika anda kawan engkau lain gitu jalannya tambah pada besi. Itulah sisi tinjau dayo sawa sunaro nabinya teka ate laganya koko dinan ba wade buo gedawa dinan jo sawa nabinya. Benarkah yang Muhammad mungkin adanya bagaimana terjun dan sanggup itu ada tanya putra jadi mandung terjauh pulang melindung kahek dari bulan baca betul jauh rayu balakon dulu walau hanya sama jauh lah jauh rayu balakon balindung. Nah, ketika mulai menikah dengan Sayyidina Khadijah nyawa sekitar tahun lebih nikah,
maka lahir anak pun Nabi yang Ruhunan Qasim, hingga salah satu gelar Nabi Abu Qasim, mana ni ayah Qasim. Dan bagainya lagi nanti so anak pun mesti anak pun Ismail takkan ayah Ismail dia. Anak pun Abdullah ayah Sidullah. Menanti anak Rasulullah Qasim, maka gelar Rasulullah salah satu ketuanya adalah Abu Qasim. Anak yang kedua sekitar 2 tahun lebih lahir anak pun Qasim. Umur Rasulullah 30 tahun lahir anak kedua Zainab, yang anak ini pun anak agam pun Qasim, anak ini pun Zainab. Zainab ke yang maklum riwayat ke berkahwin dengan Abu As, yang Abu As nyawa kafir. Ketika Nabi tinggal Mekah dan berangkat ke Madinah, Zainab buah hati Rasulullah anak inang pun hal lepas kesedek hai sedek lakau tinggal di Mekah. Berulang kali Rasulullah hijrah Habisyah, Taif, Madinah, Zainab mantan lakau yang kafir, yaitu Abu As. Maka di sini tu dicok modal dan bahan liurun dengki ke agama. Puan ikut Muhammad. Murid apa tu hal sempurna berdamang Islam. Itu aku dalil. Murid telefon lo Abu As. Pada kena meninggal berdamang Islam. Sawa Muhammad nyanyi tak ikut. Nyanyi dicok modal itu. Bagi ulu yang dengki ke agama. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Zainab anak inang pun Nabi mantan sahabat laku Abu As di Mekah. Abu Asnya mantan agama Yahudi. Halukan sagai dalam agama Islam, yaitu seruan dakwah ayat Tuhan tu, karena Abu Asnya urang gereja kafir. Takut-takut dikul kafir. Bangga kaya dengan atawak kakak belok agama. Ya, jadi Abu Asnya urung bahasa Aceh Rayuk tadi. Bangga cocok kali. Hingga hat gede dalam Islam. Watanya ketika Rasulullah ke Madinah, dan yang lain tadi kalau cerita lagi tak hadir masalah apa di Madinah. Kemudian urusan Rasulullah di Madinah ke Makkah, mudahli ada banyak. Gubegah dalil ada Zainab. Hingga dicok Allah Zainab li urusannya dua, dan yang kebisinan ke akai Muaz walaupun kafir orangnya dilepaskan Zainab dipilih ada Rasulullah walaupun berat karena kafir baca dan menghormati Nabi, dilepaskan Zainab pulang bersama utusan Pak Umayyah. Mbak Ra'uah ke Zainab dengan Umay dirham lekapi. Di sini gugur kehamilan Zainab hingga sakit makin gara-gara gugur hamil, gara-gara dirham lembaga lekapi. Baru yaco dari Makkah ke Madinah. Lihatnya Abu As yang matang kafir dari Makkah, beliau terus melakukan dagangnya Makkah Madinah hingga di drop tu. Liung Islam berulang kali. Bena salah kedua idrop kali kelihatan. Idrop kali kelihatan yang gemusong Zainab dalam satu rumah, yang kedapatan juga sempat bertemu Abu Asma dengan Zainab, yaitu mantan istri. Dan kejadiannya mantan lama Sa'idah. Bena salah dua dalam Sa'idah. Sehingga 60 ketika Abu As sekarang Islam 60 li Rasulullah, yaitu Abu As kepada Zainab kepada Abu As karena mandang lama Sa'idah benar salah dua nya sebagai bukti. Bahkan sampai Abu As dalam Islam dan dilepaskan daripada tawanan karena Zainab yang tega di tubuh mantan suami itu, yaitu Abu As,
dengan gejuk kuyung tebusannya kalung, yang kalungnya adalah hasil hadiah daripada ma'an almarhumah Sayyidatina Khadijatul Kubra. Nujuk kalung li Khadijah ma'an sehingga siapa kerana termasuk Zainab. Maka dengan kalungnya ke Zainab nujuk dengan tubuh Abu As yang kaya beliau Islam. Ketika kalungnya negara Nabi muprang bawa mata Rasulullah tinggal ke Khadijah, maka turun iba para sahabat lain sepakat beliau di mata Abu As. Maka di sini ke mulai sadar Abu As Islam dan Rasulullah kembali dua dengan Zainab. Karena sempat lahirnya Zainab dari hasil sakit-sakit gunung wadai melingkai Zainab di Madinah. Yang anu kedua Nabi, yang wajib pulih dan yang Islam. Adapun presiden menteri harus harus tak ni, umur tak ni. Dan betul tak ni oleh budro dah harus hanya negara ni. Yang kelihaya anu Nabi, Ruqayyah. Yang Ruqayyahnya kawin dengan Sayyidina Utsman, yaitu khalifah yang kelihaya. Yang Ruqayyahnya wafat ketika perang Badar yang terjadi tahun berhijrah. Wafat Ruqayyah selaku isteri Utsman yang pertama. Ketika wafat Ruqayyah, maka Utsman berkahwin atau bahasa Aceh ulang balik dengan adik Ruqayyah, yaitu Ummu Kalsum. Bahasa lain atau lebih surah singkat, lahir Ruqayyah anu gelaya, lahir anu kuat dari Inolo, yaitu Ummu Kalsum. Yang Ummu Kalsumnya juga jika berumur Utsman, meninggal ke yaitu Ruqayyah. Hingga salah satu gelar Utsman Zulnuraini, mempunyai dua cahaya. Dan dua cahaya yaitu dua Nabi pernah berkahwin ke Utsman bernama Ruqayyah, di bawah Ruqayyah berkahwin adik itu yaitu Ummu Kalsum. Kemudian lahir Nabi yang kelima Inalum, yaitu Fatimah, yang kamalum dan menjuru dalam riwayat. Fatimahnya sampai wafat Nabi mandang udip. Bahkan turiyat-turiyat, sayid-sayid, habib-habib yang tersebar seluruh dunia di Indonesia nyo berasal daripada turiyat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, yang pada akhirnya Sayyidah Fatimah menjadi istri daripada khalifah yang terakhir, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah, kelah disenang fokus pemikiran gedanya. Karena Abu Bakar pun pernah melamar Fatimah, tetapi Rasul menolak. Umar pernah melamar Fatimah, tetapi Rasul gedanya nilai Fatimah pun ditolak. Kemudian Utsman pun pernah lamar juga Siti Fatimah, tetapi Fatimah pun ditolak. Akhirnya nubujuk Sayyidina Ali oleh para sahabatnya dan jijak kata, mudah-mudahan yang ceritanya baik nak anggap cerita yang tak pernah. Nubujuk Sayyidina Ali oleh sahabat-sahabat lain dan jijak drone Ali, kadang-kadang drone yang gepreh oleh Fatimah. Ke Sayyidina Ali, mungkinkah jiwa yang miskin ini menjadi menantu Rasul? Sementara yang belum memiliki hanya sabuh lima, sikrek pendiam dan sabuh baja besi. Sabuh riwayat itu, sikrek perisai. Kemudian terus menuju Sayyidina Ali para sahabat lain, hingga akhirnya Sayyidina Ali dengan penuh keraguan berangkat menemui Rasulullah di rumah. Kemudian ketika Rasul dan yang Fatimah pukul kata tadi dengan Ali, Fatimah diam hanang saud. Sementara dilikonya Fatimah saud hang.
Di sini ke nucuk kaidah ulama asukutu jadulu ala riba. Yang siro anak gadis yang menunjuki jid kahwin anaknya gelinto tersebut. Ya hukum ketika siro wali gedanya bani nang kiban manji gelintonya. Kata oh dah hana itu oh. Yang hukum wali jid cok sikap kahwin. Karena hakikat dua ada yang matang perawan hai karena Malay padahal itu ada akal latih. Begitulah kejadian pada Sayyidah binti Fatimah anak Saud, maka hukum di Nabi kawin dengan Ali. Rasul tanya Ali putra kata miliki Ali jawab na pedih meleduan ya Rasulullah na baca bersawalun dan na dimalu saboh dan na bersai kun Nabi bublawa bersai mandel untuk belanja model-model dan jauh baca bersai baca bersawanya yang kejelamnya pedih untuk agama dan timanya untuk harga karena pun Ali yang disiram-siram kurma Yahudi. Kemudian pedih dengan muprah untuk agama, kemudian baca musyawarah kajiu kepada dalamnya untuk murid-murid sementara kan bublawa bersai yang ada Nabi yang kelima. Bahkan sampai Uhud Fatimah mata udip lam sederhana. Rasulullah hanya biarkan anak udip lam keadaan mewah. Dan kau pernah dengar riwayat ketika Sayyidina Fatimah ngejak Nabi dia lagi sirah pembantu putra Nabi jawab batai pihalanya yang adalah kunci surga Fatimah gandum yang kata rubuh yang adalah di gandumnya di enam pahala kata hana layak kata untuk lutuan ju tidur hamba saya karena mengurangi pahala kata. Dan Fatimah hana pernah menuju Rasulullah kali yang kedua untuk menuju pembantu, tetapi menerima dengan ketentuan yang kali putuh oleh ayah mudah-mudah dalam keadaan sederhana dengan Ali sampai Uhud. Dan kisah romantis antara dua insan tersebut Ali dan Fatimah hana pernah terkurangi walaupun dalam keadaan serba buruk. Bahkan dalam riwayat diceritakan di malam pertama Fatimah kekun Ali letuan nasro raga cukup galak ketika yang Ali tertunduk karena merasa malu dengan anak Nabi seolah-olah Fatimah nak galak nasro raga lain tapi kegerebut cintanya le Ali maka merasa malu hingga Ali begitu berdaya tahu raganya Fatimah. Lalu Fatimah juga nyandura ya, jadi itulah candaan Fatimah kepada Ali dan terus hidup sederhana sampai beliau wafat. Kemudian anak yang keenam Abdullah yang meninggal mantau Uhud dan madu Nabi Uhud meninggal ketika Rasulullah genap umur 20 tahun dan waktunya kelahiran Abdullah dan gelar Abdullah Abu At-Tahir, mana At-Tahir manusia suci karena lahir pada zaman kesucian yaitu zaman Allah nak Nabi menjadi Rasul. Ketika umur Rasulullah dirikutnya betul 58 tahun 50 kurang ya Rasulullah kamai truk wahyu dalam keadaan mimpi. Di sini terkelaku kedan-kedannya yang mengatakan wahyu pertama adalah surat Iqra dan di Gua Hira. Padahal itu bukan wahyu pertama. Karena wahyu pertamanya pada dasarnya adalah ru'yatul shalihin, yaitu lumpur yang berlumpur oleh Allah melalui mimpilah Allah memilih Muhammad sebagai nabi dan di sanalah mulai bergerak Nabi menjak ke akhir rawan wahira. Muhammad kata kaji putihlah roh wahira karena keadaan Mekah kakak cokat kodenya urung mago urung mengenal di pohro tak salah sama fikirnya jahiliyah. Allah kata dalam Al-Quran lebih ingat
La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hai inong, baik kamu berkata lagi berkata jahiliyah jamun. Dah berkata jahiliyah jamun. Talbasul qamis min ghairi mukhiti janibin. So baca NN papai tu gede. Yang pun jahiliyah jamun. Cok pulang inong. Cok pulang. Kemudian dah lembut berkata jahiliyah jamun. Si pusat wadah gelakau, pusat uyuh kau, atau sebaliknya pusat wadah kau, pusat uyuh gelakau. Nyan cok pulang juga lewat inang yang jahil pada dunia, pikir dia. Nyan salah satu dan leluhur. Keadaan yang lainnya Tuhan memungkinkan Rasul untuk di Mekah dalam kalangan kaum. Maka Allah wahyukan lewat mimpi pindah roh. Maka dalam riwayat setiap puasanya kapasi umur Rasulullah 28 yang masih muda di akhirat. Dan yang tidak tidur baru umur 20 tahun wadahnya genap 20 tahun pas kebetulan di akhirat masanya Rasulullah. Itulah saat turun wahyu kedua dalam berbentuk ayat, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi menyatakan bahwa Iqra itu adalah wahyu kedua, karena wahyu pertama ru'yatul shadiqin. Maka ketika Rasulullah terima wahyu, kata dia mengejutkan dan mandung dia malu kisah yang hibur Rasulullah ketika belum rumah adalah Khadijah. Itulah istri Rasulullah, manusia yang pertama yang beriman kepada Rasulullah. Bawanya sawa dan yang diagung-agungkan dan diangkuhkan roh tetapi Khadijah. Golong iman Abu Bakar, golong iman Umar, golong Islam Ali, golong Islam Ibrahim. Manusia pertama yang patut lakukan Rasulullah Khadijah. Ketika Rasulullah bawa lakukan makut rumah, maka Khadijah yang ke-10 pun bawa dia yang ke peluang Khadijah dia yang bapa Warakah puan kerja suami lu ke Warakah yang namus namus malaikat yang tu pada bina-bina demi Allah andaikan lu bayang sungguh lu manusia pertama yang akan bela Muhammad dalam dakwah. Ternyata Warakah kawan dengan sebelum Rasul dakwah. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, di sanalah mulai menyebarkan dakwah Hidayatul. Karena dakwah Nabi di Makkah 3 tahun yang dikembangkan agama di Makkah. 10 tahun dah bagi 2. Hidayatul dakwah terus per orang, yaitu pernyataan, keterangan dan sistemnya sebagaimana dicontoh oleh Urungam jamun masa pernyataan pada pun pernyataan mubaru ultimatum perang dan mubereh yang secara alam Islam dia pedang tahun negara karena kacau jauh panaku hakikat prosedur memang pernah terjadi masa Rasulullah zaman pernyataan kemudian sampai tingkat ultimatum jihad. Menang dan pukul Rasulullah lihat pernyataan dakwah itu kasengon mubaru ultimatum perang. Maka ketika selesai penuh genap lihat dakwah Rasulullah secara tertutup, Allah berikan ayat mulai Muhammad fasda ma tumar putra yang kalah juga. Ketiga yang itu Nabi Muhammad nehoi syara belah syara belah ya musafar di aki bukit yang bernama Bukit Safa. Muhammad ada Bukit Safa. Bukit Muhammad wahai syara long Bandung belah long belah ya long drone kami hira long harama hanaya long drone kau berayuk long ada kalong cerita apa drone
bahwa di kod bukenya anak sama pasukan ini serang unur pun berdeh ya ada Muhammad baca ragu Bandung serta jauh lompate gada dari Ubud kalau kenal Al-Amin. Kemudian Muhammad jauh kali kedua andai kalau juga lumnya urusan Allah akhirat pun berdeh mulai dulu tak boleh ya di sini pun pakai ya Abdullah Nabi punya jawab Abdullah tak balakah Muhammad kira-kira Muhammadnya kayak tu kafir kayak gitu ya kena Abdullah tak balakah itu kira-kira tu kia hui long kena kah Nabi sudi Rasulullah sudi Nabi bakal dinan apa adulia beilego adulia hadu kan guruku bahkan bukan mereka buah Pulau dan berasudihnya ku maka Allah berfirman tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sampai akhir. Jadi surat tabbat yada panjang tu buat Nabi mantan di Mekah awal datun surat tabbat yada yang surat Al-Baqarah sebahagian ni walaupun Al-Baqarah awal tabbat yada dulu karena wadah pun dakwah terang baru kan surat tabbat yada. Jadi Allah duna bahasa tanya Abu Lahab lihat duna di sini tu tiga rukun lihat Allah bala Abu Lahab tiga rukun Nabi tabbat laka Muhammad silakan Allah bala lihat tabbat yada Abi Lahab kapur cilaka jarwa silahab jarbat yada adilah du watab bama agana anhu cilaka putra yang dimiliki Abu Lahab wama agana anhu maluhu wama kasab data yang usaha Abu Lahab sampai itu gelih-gelih purmoh Abu Lahab. Jadi tiga lahab kena Nabi leher Allah bala ke Abu Lahab. Jadi senang tu tiga dibuka pro kegedayo mega dekah balah ju dia ke balah ke dekah dekat semayang hai dong apa kan rakane ke yang dulu kira itu nak dia yang hong ni nya sah hong dia ke ni pakan kejadian kemudian bahasa Rasulullah mengadu setiap kejadian yang terjadinya Bandung yang ke bapa no yang bertemu Abu Talib bapa Abu Talib yang pada mengadu kedua bapa mohon kalian maka mempermohon agar satu muhaya kunci sukses perjuangan Nabi Muhammad tu Abu pertama dia kedua sokongan kerabat bisa ada baca Abu Bakar Utsman ulun kaya Ali pemuda Umar yang urun doa tak tiga pilih menghasil cara anak budak-budak kampung dan budak orang sihat menyampaikan anak baru yang berdiri balik kaum budak orang sihat jauh melengkap jana kalau Rasulullah ibarat Allah kirimkan urun Tuhan saja Abu Bakar tukang penasehat kemudian dikirim Utsman yang ubina harta beliau belum dan dina hati Utsman bahasa orang Nabi pernah juga sawah antara kata yang teguh menyo untuk jadi orang Islam yang long janji long lakai juga Allah punya wadai hana Utsman ni didengar lagi apa mui lawa tu maunya dipuh lagi apa gua Sayyidina Utsman kan dipuh gugli Sayyidina Utsman aku buat ini sinan tu tubit hadis an-niyatul mu'min khairun min amalihi niat orang Islam lebih hebat bahawa niat Utsman dengan kuah yang kana pahala tadi dengan kuah ketimbang buat sekafir yang kafir yang disebut hadisnya Utsman menangkin Ali di kalangan pemuda yang gagah dan didaya seluruh kota Mekah di kafir sawali menangkin Umar yang tadi kafir itu belum yang lengkap dengan Allah kirim belum setelah permohonan karya akhirnya secara singkat belum lehatun umur Rasulullah mulai dakwah jahariyah
kemudian umur 50 tahun yang mulai dalam titik bahaya. Titik bahaya. Pakai titik bahaya, dua tombak besar. Tukang bela Rasulullah yang disegani di ulu Mekah, pertama Abu Talib, apa? Kedua Khadijah. Yang dalam dakwah jihad ini yang dibuka coba, yang sahabat-sahabat di Mekah nablu Habsyah, na yang kau berangkat Taif Yujai Nabi, na yang kau belum Madinah, kakak coba Mekah katanya. Nabi madang putri di Mekah pun, karena reman bahasa dia macam apa? Abu Talib tukang betul. Kedua permohon Khadijah, yang tukang betul. Namun 50 tahun usia Rasulullah, dalam riwayat awal waktu Abu Talib duduk Khadijah, nah riwayat awal waktu Khadijah duduk Abu Talib. Khadijah sakit. Ketika Khadijah sakit, putra yang dimiliki Khadijah, maka wasiat Rasulullah, wahai Rasulullah, lu katakan, lu mohon baruan Nabi kelung ijazah seun dari ijazah serban ron yang ron terima wahyu ijazah serbannya. Dalam riwayat lain, malai Khadijah bijak lagi pada Nabi langsung. Sang ya tunggai ada kami jamun. Gehoi Fatimah anu. Tak lagi bayar tu serban yang biasa pakai terima wahyu. Gebi kerja kapal. Maka Fatimah jalan ke bayar na. Gepegah 5 gelake serban ayah ke jagapan ke selebih. Maka kedengar ceritanya dari Rasulullah, mulailah menetes air mata Rasulullah. Gedekati doa kepada Khadijah, wahai Khadijah, mana bisa lu halumbi sikre ija yang kata lagi. Sementara kata kabeh harta Khadijah untuk agama yang lu kembangkan. Putra yang memiliki Khadijah, putra yang berubah Khadijah, pada buah Allah. Sementara Madinah, Mekah, Habsyah, antar kota dan negara, semua dikenal Khadijah manusia kaya. Ketika Khadijah wafat, ija gafan pun dilagaya Mbak Rasulullah sebagai lapisan, satu lapis. Kedua wasiat dan pesan Khadijah selanjutnya kepada anak Fatimah. Rasulullah, Fatimah madawud. Bahasa Musa Fatimah yang akan jika yatim jin wahai Rasulullah. Maka suruh kalian alilum karena yang lain kami meninggal. Tok Fatimah. So yang kalian alilum ya Rasulullah. Karena roh Musa pun akan meninggal. Dalam kejadian-kejadian lainnya itu, maka telah Jibril Pak Rasulullah bahwa Allah mengirim salam, berkata bahwa dalam syurga Allah kirim sebelum kafan dari syurga kepada Sayyidatina Khadijah. Maka diselimputlah Khadijah dengan kain kafan dari syurga dan serban Rasulullah ketika Sayyidatina Khadijah wafat. Sayyidatina Khadijah manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah dan dia tegun ubena Islam masanya nyo pakaian Khadijah ubang lo karena pakaian Islam hasil geblo-geblo dah nali belanja akan diteror Khadijah pun kaya, maka harta Khadijah yang geblo dan geblo pakaian Islam geblo pakaian Rasulullah gelake sepuluhan dan pakaian yang nama tubuh. Bahkan dalam riwayat 58 sampai pakaian Sayyidina Khadijah yang besuk wadiabimu. Nya Khadijah. Hawakah jua Khadijah? Pernahkah tanya benar siapa Khadijah? Maka wajar Rasulullah ketika naik dalam Aisyah muncul mata ingat ke Khadijah. Maka wajar Rasulullah ketika mantannya Khadijah hana mengkawin 2 leher pun. Maka wajar Rasulullah sampai ketika wafat mendengar Khadijah. Wajar Rasulullah ketika nekalan kalung yang nama Bayar Zainab beli karena dengan hadiah permohonan Khadijah. Wajar
Allah pilih Khadijah sebagai pendamping udip Rasulullah yang pertama karena kejadian dan proses perjuangan Islam berkembang melalui tangannya lah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lihat ke mubarak Rasulullah kawin kedua nan Saudah. Yang benar bayang Rasulullah kawin kedua yaitu dengan Saudah. Yang kahobi umur Saudah dalam sawarayak 50 tahun kah? Dan na anu nambo janda tua bahasa Aceh, bahasa Indonesia. Jadi Rasulullah kan nafsu mengkawin Saudah karena perintah Allah. Menyahana mengkawin Saudah, menyahana Saudah, nambo hanedi. Dan Saudah kamu iman, lako kamu meninggal. Di Mekah di perang di maka perintah Allah mengkawin Saudah. Hanafi dengan perintah Allah mengkawin dengan Sayyidatina Aisyah kulaya yaitu anak Abu Bakar yang hampir riwayat umur 7 tahun. Ketika yang ke umur Rasulnya kejadian pada umur Rasulullah 50 tahun dan saatnya ke hijrah Nabi ke Madinah. Yang kan hijrah pun letak hijrah segala lebih Taif. Dan katanya dulu Bandung cerita di Taif kiban dirham Nabi di Ulu Taif sawaka pupuk kena kamu hamrima undang hingga patah iko ke Nabi gara-gara dirham di Ulu Taif yang sampai Nohan menyesal tata Ulu Taif andaikan ku terima Nabi sungguh Taif lagi yang Madinah. Andaikan di Mekah Masjidil Haram di Taif Madinah sebagaimana di Madinah tetapi nenek moyang Ulu Taif Ibu Nabi dan sahabat dirham mendarah tumen Nabi patah ego Nabi mubarak singgah olain sampai Madinah. Perjalanan udah semenjak dari dakwah jahriyah dalam 10 tahun di Makkah luar biasa berat dan dahsyat. Ketika tahun pertama di Madinah dengan tahun 1 Hijriyah dan Madang Amaman. Ketika tahun kedua Rasulullah di Madinah, mulailah perintah puasa, kemudian perintah bizakat, kemudian perintah muprang, kemudian perintah zakat fitrahnya pada tahun kedua Hijriah. Adapun perintah sembahyang bayannya pada Nabi di Makkah. Hingga Rasulullah awal ma faradallahu alayya wa ala ummati afdalah. Pun ya Allah perintah kelong dan umat lu merang pada Nabi di Makkah. Akan puasa lu puasa cukup di mana? Wadah model kuraya sembahyang duduk mah gede. Nah siapa dah? Padahal al-mahjub madu mendapat pahala puasa, pahala haji, hana sembahyang, pahala zakat, hana paku. Biar saya Rasulullah bukan al-mahjub madu duduk karena sembahyangnya puji dan pahala puasa pahala zakat Allah duduk dalam gudang. Mana mungkin bisa rebut pahala yang baru bila gudang pahala hana paudi yaitu hana sembahyang. Maka hana arti udah dalam duduk di mana awal itu yang pilih nak puasa wadah dia tidak yang gak ada saya udah sembahyang saya. Dan yang kakak dosa, gue tak perlu buat boleh. Dekat tu kita sampai pulih belah lalu. Belah boleh kakak dah. Nanti lebih kakak belah. Ya biasa orang hana semaya. Ya hana arti tunggu dengan biasa. Hana arti karena mahju belum hana patung pahala menajina menajaga. Jadi tu kedua Hijriah dan singkat cerita. Tahun yang kedua menikah dengan perempuan yang kedua yaitu Hafsah bahwa dia yang ke mulai perang Badar tahun Hijriah kemudian tahun kedua menikah dengan Zainab dan menikah perempuan yang keenam yaitu Ummu Salamah kemudian tahun kelima Hijriah yaitu Nabi di Makkah di Madinah menikah dengan perempuan yang ketujuh dan wadah yang ke Allah pun perintah haji tahun kelima Nabi di Madinah. Kemudian tahun yang keenam Nabi di Madinah dikirim surat ke Raja Mesir yaitu ke Raja Al-Muqawqis
dan Raja Mesir diterima baik surat tersebut walaupun hanya di Islam, dan sebagai balasan dikirim sebuah lamir yang bernama yaitu Maria Kiptiyah, ikut Kiptiyah karena dari daerah Al-Qubti yaitu Mesir. Dan dalam sejarah bergugah cantik Maria Kiptiyah pun luar biasa, dan dari izin Allah dan Rasulullah menggauli Maria Kiptiyah lahir anak yang berjudul Ibrahim. Dan di sini ke mulai cemburu sebagai sifat manusia yaitu Aisyah, sebab ngan Aisyah hana anak Rasulullah, ngan Maria Kiptiyah nana Ibrahim. Dalam riwayat lain, ketika Ibrahim mandang ubi negendong oleh Rasulullah nebah ummu Aisyah nekun Ibrahim cukup berat hilang punya Aisyah menurut dogalan hanahi mejubi. Ya, bahkan keras sebut kecemburuannya sebagai manusia. Ya, hingga Ibrahim wafat di dalam pangkuan drone Rasulullah. Wadah Ibrahim wafat ke gerhana matawar, maka dituduh oleh orang gerhana matawar gara-gara melingkai orang atau gara-gara bala. Di sini ke Rasul juga gerhana kan gara-gara ini, kan gara-gara itu, tetapi yang tanda kuasa Tuhan. Dan di sini ke debit hadis klik raya yang mudaleh roh imada hana tua, karena itanya oleh urung Nabi Rasulullah drone thang ramo Nabi klik urung lingkai drone klik lalu ya dia sahabat Rasul dia ilmu kalau klik ilmu karena sayang mudah ke Ibrahim, karena anak hanale yang sudah kami hubur tok Fatimah ini yagam hanale harapan tok Pak Ibrahim. Sebab Ibrahim yaitu anak yang cucu Nabi yang dulu. Ibrahim pun baru 16 bulan ke Allah Ta'ala, maka wajah Rasulullah muda. Umur Rasulullah yaitu atau hijrah, tahun hijrah yang ke-7 Rasulullah menikah dengan perempuan yang ke-10 yaitu Hafsah, kemudian menikah dengan perempuan ke-11 Maimunah, dan riwayat yang pegah perempuan Rasulullah 12. Riwayat yang pegah perempuan Rasulullah 9. Harap selisih yang pegah 12 kamu puluh Maria Kiptiyah yaitu sebagai hamba saya. Hai Maria Kiptiyah kan rumah tapi langit yang kan gauli Rasulullah, maka dia puluh Maria Kiptiyah 12. Mereka puluh Maria Kiptiyah 9. Ketika Rasulullah wafat, yang tinggal 10 karena yang kawan tidak 2 kawan wafat, yaitu Khadijah dan Maimunah. Tinggal 10 pada wafat Rasulullah, yang kawan 10-nya salah satu yaitu Aisyah. Tahun ke-8 Hijrah, tahun ke-10 Hijriah seterusnya Rasulullah yaitu mulai sakit, dan Abu Bakar yang pimpin haji. Ke tahun ke-10 Hijriah Rasulullah mulai melakukan haji terakhir bersama 90.000 pasukan muslimin dari berbagai kota menuju Mekah Baitullah. Tahun ke-10 di akhir-akhir tahun Rasulullah udah. Andaikan Rasulnya berdendam 10 pasukan nyo jika ia Mekah yang bijak bala boleh bijak tu bala, tetapi bukan Rasulullah haza yaumul marhamah nyo uradane orang megagat baik kita masih orang liu baik dapoh masalah hidam Rasulullah nurul Mekah dilakukan haji dengan 90.000 orang Islam, dan itulah yang dikenal dengan haji wada, itu haji terakhir yang turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaihi ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Di sini kemudian Abu Bakar negeri karena Abu Bakar mumpung bahwa Rasulullah kagak wafat. Daripada haji kembali ke Madinah, doa Madinah Rasulullah semakin sakit, subahnya Abu Bakar meranjak ingin berdiri di adang imam di bangku di dua doa itu Ali dan Fudail. Ketika Rasulullah mendatangi munasabah riwayat kahili hingga digantung oleh Abu Bakar.
Dalam riwayat yang lain ketika Abu Bakar kat gedang imam, kemudian Rasulullah ngedebit karena mesunya tempat gedang imam yang ini rumah Rasulullah. Jadi ke masjid. Maka kekun antara rumah Nabi dengan mimbar Raudhah. Mana Raudhah? Yaitu sebuah tempat yang antara rumah Nabi atau kamar ke rumah kamar Nabi. Kamar Nabi, sebuah kamar melempar ke masjid. Ya, ini tempat gedang imam dan mimbar. Abu Bakar akan gedang imam, Nabi gedebit dan salat tengah dilakukan. Kemudian waktunya ke para jamaah yang atrek, mana atrek diparak daripada Abu Bakar karena mengingat Rasulullah kalau gedang imam. Dan Abu Bakar pun gegesek supaya gedang Rasulullah, tapi bukan jauh dari Rasulullah, hanya dipersilahkan kan gedebit puji gesila gorden gejingu. Ternyata semuanya Rasulullah ini berkat kabrat sakit. Aisyah tu yang kedua, ia yang kagutuh ia bantu Rasulullah, dan Rasulullah lagi himbau bina rumah lain untuk bersama Aisyah di rumah Aisyah. Ketika Rasulullah wafat, dalam riwayat yang sama di dalam pangkuan Sayyidatina Aisyah, dalam riwayat sama itu dalam lumung Sayyidina Ali. Yang kuat adalah wafat Rasulullah dalam lumung Sayyidatina Aisyah. Ketika Rasulullah wafat, Jibril pun turun, Israel pun tiba. Ketika Israel mulai tarik nyawa Rasulullah, Jibril selaku panggulai dari malaikat paling muka. Wadanya ke Rasulullah tanya kepada Jibril, tegakah Jibril hanikalan ada belum pada hanikalan terakhir? Bukan Jibril, Hansangko belum hai Muhammad lo kalan kasih Allah keteri nyawa. Pudakan Rasulullah, Jibril sungguh sakit dari nyawa Jibril. Lalu Rasulullah berdoa, ya Allah, lagi nyawa sakit dari nyawa ya Allah. Nebudua Bandung sakit mati nyawa gelong dan nebudua kumat lo ya Allah. Yang mana cinta Rasulullah sampai ke berdoa bapun hujung hayat ni lagi yang bina sakit mati benujuk umat kegonyan Bandung. Ia riwayat saya. Abah Rasulullah Mehmud Sayyidina Ali nari tempat nepecah punyung ni abah Rasulullah ni dengar umati asalah semayang uronya orang Senin riwayat yang kuat 12 Rabiul Awal karab jadwo tapi mata uro hana terang redukan ujian hana mata uro mendung secara lahir karena menandakan hanya tele yang akan support di perangkat Nabi secara ilmiah batin. Langit kaitu oleh saya malaikat punuh malaikat di langit, punuh malaikat semua. Gepreh roh Rasulullah akan bawa pulang kepada Allah Azza Jalla Jalaluh. Maka berangkatlah tubuh yang mulianya, panggula yang mulia Rasulullah Sayyidil Anam. Teladan di Neo Bandung. Orang kawin jika teladan Nabi, karena Nabi pernah berakhlak yang baik sebelum kawin. Orang kawin saboh nak teladan Nabi, karena Nabi pernah mengkawin saboh. Orang berdagang jika teladan Nabi, karena Nabi pernah berdagang. Kemudian orang kawin le nak teladan Nabi, karena Nabi pernah mengkawin le. Kemudian orang pemimpin jika teladan Nabi, karena Nabi pernah duduk pemimpin. Masyarakat biasa dijawab teladan Nabi karena Nabi pernah masyarakat biasa. Dan dialah manusia yang sempurna di sisi Allah dunia dan akhirat. Itulah panutan kita yang wajib pada dunia Bandung dan juga bahawa yang ke Nabi kamu, yang ke urusan Allah kamu, dan mendron yang ke yang dalam orang akhirat, dan iupayung yang ke dia akan dalam parba yang bernama Liwaul Hamdi Bayu Muhammad kalimah musurat 8 hujah Liwaul Rasulullah. Maka ganto Khalifah Abu Bakar, kemudian wafat Abu Bakar, kepesan dia Abu Bakar liwaul ganto Khalifah Umar. Kemudian Umar melingkar dengan dipoh dia Abu Lolo ke ganto Khalifah Utsman. Utsman pun melingkar dipoh dia ulun Islam ganto oleh Ali. Ali melingkai juga dengan pembunuhan.
Lihat wafat Rasulullah kaisah bala luar biasa. Abu Bakar meninggal sakit, tapi Umar, Utsman, Ali yang mampu meninggal betul-betul dipol. Siapa orang Islam sendiri yang po? Maka munafik lebih paling bahaya daripada kafir yang asli yang merusuh di dalam jamaah umat Islam. Karena meninggal Umar bajara umat Islam, meninggal Ali bajara umat Islam, meninggal Utsman, termasuk yang teror Utsman, Abdullah, Abu Bakar, yang dilakukan Abu Bakar. Bahkan gara-gara fitnah yang riba, gara-gara fitnah itu sampai terjadi perang zaman. Dua kelompok, Sayyidina Ali dengan Aisyah. Mereka hakikat yang Ali dengan Aisyah nyomak tuan. Tapi bahkan sampai terjadi perang yang 300 lebih terbunuh syahidnya orang kudu gara-gara perang Jamal tersebut, yaitu pasukan Ali dan pasukan Aisyah, gara-gara fitnah yang dibawa teroris bahasa yaitu ahli Quran yang difitnah hingga juga kaisah balo terpaksa harus angkat senjata. Yang fitnah yang terjadi dan begitu seterusnya sampai walaupun. Oleh karena itu para hadirin hadirat Unisyu dan Tuan Bandung rahimahumullah, seiring ini adalah pesan terakhir atau pada yang kasempit, maka lu sebagai hamba yang hina mengajak pribadi dan tunggu madu untuk terus mengikuti jejak Rasulullah. Dan ikutlah Rasulullah, manusia yang sempurna dan paling tadi dalam dunia dan di akhirat. Nya telah semua ikut yang wajib dan ikut, karena dia hanya dari yang hancur ke Nabi. Ya, benar bayang Nabi yang muka upaya. Maka menyenang Nabi-Nabi yang dakwah doa Nabi muka lagi tepat nyankan Nabi karena hasil cara Nabi menajib dalam berbicara fasih di dalam tubuh sempurna, balsikom dunia doa sempurna. Maka ini adalah salah satu syarat ke Nabi supaya pengikut kagum dikala di dalam tertadi cahaya dibalut Nabi ubi ulung. Yang adalah sebagai tentera penarik, ulung ganteng, raya panjang, kemudian wajah ceria, gagah, kemudian berakhlak, fasih berbicara. Yang adalah penarik untuk umat, yang sebagai tentera yang Allah kirim untuk dari umat. Yang salah satu ciri-ciri Nabi. Dan bisa umi dan ibu-ibu kalian baca sejarah-sejarah Rasulullah, mendetil imani, sungguh meneteskan air mata sampai Rasulullah wafat. Kiban kisah dengan Aisyah, kiban kisah Khadijah, sungguh manusia sempurnalah Muhammad SAW. Maka ini harapan Allah sampaikan, semoga dengan pertemuannya menjadi keimanan dia kepada Rasulullah semakin akurat dan kuat. InsyaAllah dan mudah-mudahan Allah pertemukan dan jemaah dengan roh Rasulullah di dalam surganya Allah, dan Allah berdua di payung Rasulullah liwaul hamdi. Lebih pun dua kemah karena emang dua kewate sejium. Ini nasi sejium kan? Lebih ya? Oh, maka lebih. Lalu kemah lebih bahan lempat dan wili betul. Wadai juga bahaya. Maka Allah membahala Al-Quran wal asri wadai wahwa wadai wasyamsi yang kan wadai. Maka bah wadai nya sabal ke gila buat. Karena kebanyakan asal-asal Al-Quran mencukup masalah wadai. Kapannya belum cukup. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aku tak nak mana lagi? Kasih kerja kah? Kerja kah? Kerja kah? Apa? Oh, nak doa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsina aqibatana
في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولأجدادنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولجيراننا ولمعلمنا ولمتعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم آجالنا بحسن الخاتمة ولا تختم آجالنا يا مولانا بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Kedua